pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini kita diminta kesempatan, waktu dan kesempatannya dari dua guru penggerak kita, Ibu Emiliana Sri Murti dan juga Ibu Fatima Golita, karena pada hari ini mereka akan mensosialisasikan materi diseminasi budaya positif 1.4. Karena itu minta kesediaan waktu kita untuk sama-sama kita mendengar materi ini, dan juga nanti ada juga sisi tanya jawab. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Saya kira seperti itu. Karena itu di awal kegiatan kita, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali semuanya dengan doa. Saya minta Ibu Eca untuk memimpin kita dalam doa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah berdoa dalam Allah yang Maha Kuasa. Puji dan syukur kami aturkan atas rahmat dan berkat, sehingga kami pada hari ini kembali berkumpul sempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Ya Tuhan, segera lagi kami akan mendengarkan sosialisasi dari ini penggerak kami. Kami mohon semoga apa yang akan mereka tayangkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang baik untuk sekolah kami ke depan. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Eca. Kesempatan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat untuk mensosialisasikan materi diseminasi budaya positif 1.4. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Berikutnya saya berikan ke Emiliana Sri Murti dan juga Ibu Fatima Golita. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Arulus, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kewirausahaan Bapak Isfrius, dan yang saya kasihi rekan-rekan guru SMP Arulus yang luar biasa, yang pada hari ini memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bisa mensosialisasikan diseminasi budaya positif 1.4. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih karena saya yakin bahwa pada saat ini teman-teman sekalian pasti memiliki kesibukannya masing-masing, tetapi karena kasih dan cintanya maka pada hari ini memperkenankan kami untuk bisa mensosialisasikan diseminasi budaya positif. Saya rasa ini sebagai dukungan dari teman-teman bagi kami berdua, saya dan Ibu Fat, dalam mewujudkan atau melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7. Lalu apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kami pada saat ini? Yang pertama, ini sebagai tugas aksi nyata kami berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, kami ingin membagi ilmu yang pernah kami dapatkan di program guru penggerak ini, karena menurut kami kalau materi atau ilmu yang kami dapatkan hanya kami berdua yang tahu, lalu guru yang lain tidak tahu, maka mubazir, tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, tujuan yang berikutnya adalah semoga dengan penerapan budaya positif ini kita akan bergandengan tangan, bekerja sama atau berkolaboratif untuk bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Karena saya yakin ketika budaya positif ini diterapkan di sekolah, maka sekolah kita pasti akan mengalami kemajuan, dan lebih dari itu karakter anak kita akan semakin baik. Nah, itulah tujuannya kami mengadakan atau menerapkan budaya positif ini di sekolah hari ini. Lalu materi-materi yang akan kami bagikan kepada teman-teman hari ini, yang pertama itu adalah keyakinan kelas, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga restitusi 5 posisi kontrol, yang keempat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kelima teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi.
Nah, baik teman-teman, kami akan satu persatu nanti kami akan membagi materi ini antara saya dan Ibu Fat, seperti itu. Jadi mohon perhatiannya beberapa waktu ke depan ini agar materi ini betul-betul kita hayati dan nanti bisa diterapkan di sekolah kita ini. Dengan demikian sekolah nanti akan mengalami sebuah kemajuan dan karakter anak kita semakin baik, seperti itu. Nah, sebelum saya menuju kebutuhan dasar manusia, perlu kita tahu dulu apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat yang ada dalam diri anak kita agar bisa berkembang dengan baik, berkembang secara optimal. Karena pada dasarnya anak-anak kita ini punya kemampuan yang masing-masing, hanya kita sebagai guru menuntunnya atau mengarahkannya agar dia tidak salah jalan, atau menuntunnya agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini anak-anak itu sudah punya potensi sebenarnya, hanya kita sebagai guru itu memperbaiki lakunya, sehingga di sini betul-betul kita menjadi seorang penuntun. Nah, dari sini saya ingin mempertanyakan dulu kepada teman-teman, kira-kira menurut teman itu definisi menuntun itu apa? Mungkin salah satu dari teman kita ingin menjawab, kira-kira menurut teman ini menuntun itu apa sebenarnya? Menurut pandangan rekan-rekan guru sekalian, mungkin salah satu dari teman bisa menjawab ini. Ya, silakan Ibu Vera. Kalau menurut saya, menuntun itu mengajak anak-anak untuk sama-sama belajar dengan mereka, mengarahkan sampai mereka sampai pada titik puncaknya mereka berbelajar di lembaga pendidikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan tentunya juga sampai pada tujuan yang guru-guru harapkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Vera. Luar biasa bahwa Ibu Vera sudah mulai memahami bahwa pendidikan itu sebenarnya menuntun, ya. Jadi kita guru bukan sebagai penuntut, tapi sebagai penuntun yang mengarahkan anak-anak agar mereka tidak salah jalan, seperti itu. Yang jelas tujuan kita agar potensi dalam dirinya berkembang secara optimal. Ya. Nah, sekarang kita menuju kebutuhan dasar manusia. Saya awali dari kebutuhan. Ya. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan anak. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sebenarnya harus memahami kebutuhan dasar anak. Nah, kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar anak? Agar anak itu betul-betul merasa dihargai, diterima, sehingga dengan demikian dalam diri anak itu terjadi rasa bahagia, dia merasa dikasihi dan dicintai. Dengan demikian maka anak itu akan bisa berkembang secara baik di lingkungan sekolah. Jadi di sini kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang. Jadi kita sebagai guru adalah orang tua keduanya anak di sekolah. Nah, ketika kita mengalami atau mendapatkan anak yang berperilaku negatif, maka disinilah kita sudah menjadi orang tua yang kedua di sekolah,
mengarahkan dia agar dia betul-betul menyadari kesalahannya, bukan menghukumnya, seperti itu. Kemudian penguasaan atas yang ketiga itu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, saya tahu bahwa dalam kelas anak-anak kita punya kemampuan yang berbeda. Tapi kita sebagai seorang guru jangan hanya menghargai yang punya kemampuan baik, sementara yang lambat atau mungkin lambat dalam memahami materi itu kita abaikan. Tapi sebagai seorang guru kita harus memahami bahwa ada anak yang lebih cepat memahami materi, ada yang lambat, dan kita harus memberikan perhatian yang sama terhadap mereka. Kemudian yang berikut kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan kepilihan. Nah, misalnya kalau di sekolah kita ini sudah mulai diterapkan, terutama dalam pengembangan diri, bahwa kita tidak memaksa anak-anak. Sudah luar biasa sekolah kita ini bahwa kita mengarahkan anak pada bakatnya dan kita memberikan kebebasan anak-anak itu untuk memilih. Ada yang di olahraga, ada yang di bagian tari, kemudian ada yang di paduan suara. Jadi kalau selama ini kita sudah jalankan, diharapkan kedepannya lebih maksimal lagi, sehingga anak-anak itu betul-betul merasa adil dalam mengembangkan bakatnya. Tidak hanya orang tertentu yang mengembangkan bakatnya, tetapi semua anak itu kembangkan bakatnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian yang berikut, yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Jadi kita tidak hanya mengajar materi di kelas, tetapi bagaimana upaya kita sebagai seorang guru agar anak-anak itu merasa nyaman, merasa aman, merasa nyaman. Kemudian kita menjadi pribadi yang dirindukan oleh anak-anak. Nah, kalau kita tidak masuk kelas, aduh Tuhan, kenapa ibu tidak masuk hari ini? Bahkan dia cari di kantor, kenapa tidak ada? Jadi itulah yang diharapkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita betul-betul memahami kebutuhan-kebutuhan anak seperti itu. Jadi carilah guru yang dirindukan, ya seperti itu. Ya. Sekarang saya masuk di ya, mungkin saya akan beri sebuah contoh sedikit supaya nanti kita bisa paham. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Ketika ditanya oleh ibunya, Dinda menjawab, "Ibu guru tidak menyapa saya hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru." Kebutuhan berusaha dipenuhi oleh Dinda adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sederhana sekali bahwa kita tidak hanya menyapa mereka di kelas, tapi ada hal-hal yang menurut kita perlu kita sapa, ya sapa mereka seperti itu. Ya seperti anak kandung lah, seperti itu. Ya, itu hanya contoh kecil. Ya. Ya, saya tidak perlu beri contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Saya masuk ke keyakinan kelas. Ya, materi yang kedua nanti keyakinan kelas, nanti setelah itu nanti dengan Ibu Fat, ya. Keyakinan kelas yang terjadi selama ini bahwa kita memang sudah membuat anak itu disiplin, yaitu dengan membuat aturan. Ya. Aturan memang penting, tetapi di sisi lain aturan ini membuat anak itu tertekan. Tatkala dia melanggar aturan, maka pasti gurunya akan memberi sebuah hukuman atau tindakan. Maka di sini aturan itu tidak membahagiakan anak, malah membuat anak itu tertekan jiwanya. Walaupun dia pada akhirnya nanti menuruti apa yang kita inginkan, tapi jiwanya tidak bahagia. Ya, seperti itu. Maka Ki Hajar Dewantara menghendaki kita guru itu membuat keyakinan kelas seperti itu. Ya. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Itu pertanyaan. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nilai-nilai keselamatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara
tersirat, tersirat dan bersurat. Tersirat dan tersurat lebih dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seperti itu. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu kira-kira latar belakang kita membuat keyakinan kelas. Ya, setidaknya tadi di bagian awal saya sudah beri gambarannya. Dan supaya lebih paham lagi, inilah penjelasannya bahwa bagaimana perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Kemudian penetapan nilai-nilai keyakinan kelas sekolah sangat penting untuk mendukung motivasi intrinsik pada anak. Ya, ini maksudnya kawan bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas, maka yang terjadi itu adalah ketika anak mau berubah, dia bukan karena tertekan, tetapi bukan karena rasa takut, tapi betul-betul dia sadar dari dalam dirinya. Nah, dengan demikian dia tidak mengalami perubahan sesaat saja, tetapi perubahan karena kesadaran dari dalam dirinya. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita menakut-nakuti anak sehingga dia ikut aturan, tapi dia penuh dengan keyakinan kepercayaan diri untuk merubah dirinya. Seperti itu. Nah, yang berikut pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa di sini kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk secara bersama memberikan sebuah masukan bahwa dengan cara apa kita untuk bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah. Jadi kalau peraturan kan kita sendiri yang buat, anak hanya melaksanakan. Sementara disiplin ini, keyakinan kelas ini, bahwa kita dengan anak secara bersama membuatnya. Ya, seperti itu. Dan tidak boleh bertele-tele kata-kata yang bisa mudah dipahami. Misalnya kejujuran, misalnya, kemudian saling menghargai. Nah, jadi di sini tidak perlu ada kata negatif di dalamnya. Misalnya tidak boleh membuang sampah. Nah, tidak perlu. Tapi kita ada banyak kata ajakan, misalnya menjaga kebersihan. Ya, tidak perlu kata tidaknya. Seperti itu. Itu sebagai contoh. Ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk teman saya Ibu Fat mensosialisasikan materi budaya positif yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Dan moga-moga kita akan berkolaboratif dan bekerjasama untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Terima kasih. Selamat siang. Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan, terutama kepada Bapak Ibu Guru yang telah merelakan waktunya untuk mendengar sedikit apa yang kami sudah dapat dari guru penggerak. Jadi sebelumnya saya minta maaf teman-teman, saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman. Ya. Terus terang, ya. Apa yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru selama ini betul-betul sudah diterapkan yang di dalam Ki Hajar Dewantara ini. Ya. Hanya kita tidak tahu yang dimaksud di Ki Hajar Dewantara itu yang mana. Tapi kita sudah terapkan, kita sudah laksanakan di kelas. Ya. Kemudian kedua, tentang kerinduan seorang siswa terhadap guru. Kemarin itu pada waktu visitasi, bahwa ada salah satu guru kita yang menjadi idola dari siswa-siswi SMP Arnoldus, yaitu dari guru bahasa Indonesia. Jadi berarti kita sudah terapkan semuanya. Ya, oke. Saya lanjut saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri. Yang berikut saya akan membicarakan tentang segitiga restitusi.
sebelum saya melakukan atau menyebutkan 3 langkah restitusi, terlebih dahulu minta maaf saya bukan menggurui di sini. Yang pertama itu saya harus beritahu dulu kira-kira apa itu restitusi itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu restitusi segitiga? Mungkin ada yang tahu? Bagaimana Pak Kepala Sekolah? Oke, saya langsung saja. Restitusi segitiga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali ke kelompok yang lebih kuat dengan karakternya. Artinya di sini bahwa mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang sudah pernah mereka lakukan selama ini. Ya, jadi itulah restitusi segitiga. Yang kedua adalah apa tujuan daripada restitusi itu. Ya, jadi di sini tujuan daripada restitusi di sini adalah menanamkan budaya positif oleh siswa di kelas maupun di lingkungan sekitarnya, menciptakan hal-hal yang positif. Ya, jadi itu. Kemudian yang berikut tadi adalah ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk mengubah perilaku anak. Ya, dan di sini juga mereka bisa tahu bahwa oh ini yang saya lakukan ini salah. Ya, dan mereka tahu salah ketika ditegur. Ya, oleh temannya kah, oleh orang tua kah, atau oleh gurunya. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan, yaitu memenuhi kebutuhan tindakan murid, ya, sesuai dengan kriterianya. Dan yang ketiga adalah keyakinan atau menanyakan keyakinan. Ya, pada waktu awal pembelajaran kita sudah buat kesepakatan kelas, ya, bahwa kesepakatan kelas itu bahwa yang pertama itu bahwa kelas itu atau lingkungan kelas itu harus bersih. Ya, itu buat kesepakatannya. Kemudian kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, pasti ada kesepakatan. Ibu, saya buat begini, nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas atau saya tidak aktif dalam diskusi kelompok. Jadi pada demonstrasi kontekstual kali ini saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap kasus yang terjadi di sekolah ini. Jadi ini contoh video segitiga restitusi yang sudah pernah saya buat di kelas selama ini. Kita sama-sama melihatnya. Ini yang saya sudah buat selama ini. Ya, tidak berarti bahwa ini sudah benar. Jadi kita sama-sama melihat saja. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu
Tanggapan murid ketika melakukan praktik segitiga restitusi kasus 1. Tanggapan murid ketika melakukan praktik segitiga restitusi kasus 2. Tanggapan murid ketika melakukan praktik segitiga restitusi kasus 3. Sekian dan terima kasih. Wujudkan Merdeka Belajar. Jadi oke Bapak Ibu Guru, inilah contoh segitiga restitusi yang saya buat selama ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik teman-teman, berikut ini saya akan memutarkan video praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama anak-anak yang pernah mengalami kasus tidak hadir dalam kegiatan pengembangan diri, sehingga di sini saya mensosialisasikannya kepada teman-teman. Moga-moga ini sebagai pengalaman yang nanti mungkin teman-teman bisa praktekkan ketika teman mengalami persoalan seperti ini. Ya, selamat menyaksikan.
Dari teman-teman praktek yang telah saya buat mengikuti 3 langkah restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.